Nah, ini yang saya bawa syarah dari kitab Aqidatul Awam. Ini pengarang dari Syekh Hisham, Syekh Hisham Kamil Hamid Musa. Beliau ini adalah salah seorang dosen di Al-Azhar. Ya, makanya beliau dapat gelar Al-Azhari. Nah, para jamaah yang saya muliakan, ini abda'u saya memulai. Kata beliau itu saya memulai. Tapi memulainya saya itu Bismillahi. Ini kalimat Bismillah dengan kata Bismillah. Ini bukan kalimat sederhana ini. Gampang memang diucapkan, tapi hikmahnya luar biasa. Nabi ketika mendapatkan wahyu yang pertama, itu surat apa? Iqra. Coba kita lihat. Kenapa saya kok pakai papan tulis? Karena ingin tahu bahwasanya ini loh kalimatnya semacam ini. Nah, kita ambil dari kalimat ini. Abda'u bismillah. Bismillahi. Kita ambil kata-kata ini. Ustaz kok kenapa pakai bismillah? Iya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara, setiap urusan tidak dimulai dengan bismillah, dilanjutnya dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan kata-kata itu, tidak dimulai dengan basmalah, maka fahuwa aqta. Maka perkara itu aqta. Aqta itu digambarkan oleh para ulama fikih bahwa aqta itu kambing binatang yang buntutnya nggak ada. Potong buntutnya. Apa artinya? Qalilul barakah, sedikit berkahnya. Bapak makan kue, kenyang dia, tapi kurang berkah. Kalau nggak dimulai bismillah. Kita ngaji tanpa dimulai basmalah, bismillah, maka pengajian kita nggak berkah. Bapak minum kopi, hanya merasakan kopi saja, tapi tidak merasakan berkah di dalam kopi itu sendiri. Makanya kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang mengandung nilai sedekah, yang mengandung nilai sempurna, yang mengandung nilai kebaikan, maka harus dimulai dengan basmalah. Nah, ini yang dimulai oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, yaitu pada ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama itu dengan kata-kata apa? Nggak pakai bismillah, tapi ikra bismi rabbika. Coba. Ini harus paham kita bahwa kenapa kok Nabi memulainya dengan wahai Muhammad, ikra bismi rabbika. Muhammad ikra. Muhammad ikra. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, kata Nabi. Kenapa Nabi kok nggak bisa baca? Kenapa kok Nabi nggak bisa nulis? Kalau Nabi bisa baca, Nabi bisa nulis, itu Al-Quran, anggapan orang nanti karya Muhammad, tulisan Muhammad. Makanya Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa nulis. Siapa yang bisa nulis? Yang bisa nulis di antara istri-istri Nabi itu Hafsah. Itu pandai baca, pandai nulis. Makanya di antara wahyu-wahyu yang ditulis di pelepah korma, di tulang-tulang unta, itu siapa yang nulis? Itu istrinya Kanjeng Nabi, Sayyidatina Hafsah, putri daripada Sayyidina Umar. Nah, kenapa dimulai dengan kata-kata Bismi Rabbika? Coba. Apa Pak? Kenapa dimulai dengan Muhammad? Ini kan wahyu pertama nih. Muhammad Iqra Bismi Rabbika. Muhammad, bacalah olehmu, tapi bacanya kamu itu, ingat Muhammad, Bismi Rabbika, dengan menyebut Tuhanmu. Karena Nabi waktu itu belum disebutkan nama Allah, belum diperkenalkan, tapi disuruh menyebut dengan Bismi Rabbika. Ustadz, kenapa kok Rabbika ini bisa masuk kepada nama Allah nantinya? Iya, Rabbun, kalau kita maknain Rabbun itu Tuhan. Ditambahkan domir kaf ini, jadi
khusus. Diidofatkan itu jadi khusus. Rabbun itu Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah kullu may yu'bad fahuwa ilah. Kullu may yu'bad fahuwa ilah. Setiap sesuatu yang disembah itu adalah Tuhan. Setiap yang kita bangga-banggakan, yang kita elu-elukan, yang kita cinta luar biasa, Tuhan. Bapak cinta sama istri? Cinta sama istri? Cinta sama istri? Tuhan. Cinta banget apa enggak? Wah, kalau cinta banget itu Tuhan. Tuhan Bapak adalah itu yang kerudungan. Cinta banget. Senang banget sama motor, senang banget sama mobil. Berarti mobil itu Tuhan Bapak. Motor itu Tuhan Bapak. Sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang dielukan itu adalah Tuhan. Nah, kenapa kok diidentikan dengan Rabbika? Iya, karena ketika digandengkan dengan domir, maka itu jadi khusus. Disebutlah oleh para ulama dengan nama makrifat. Bukan makrifat kaitannya dengan thariqah, bukan. Makrifat ini adalah isim makrifat. Yang mengkhususkan, yang tadinya umum menjadi khusus. Itu dimakrifatkan. Satu. Kenapa kok dimulai dengan kata-kata Bismi Rabbika? Iya, artinya begini, Muhammad, ketika kau nanti akan menyebarkan agama, ketika kau akan menyebarkan agama terkait dengan Tuhan, maka mulailah dengan menyebut Bismi Rabbika. Iqra Bismi Rabbika. Satu. Lalu kata-kata Iqra, ingat Pak, Iqra itu diambil dari fi'il madinya qara'a. Qara'a itu membaca. Ya Pak ya, membaca. Kata membaca itu membutuhkan objek nggak Pak? Saya membaca, ada yang dibaca nggak? Ada. Apa yang dibaca? Kita sedang baca ini. Apa yang kita baca? Kitab. Berarti ada objeknya. Coba lihat di dalam surat Al-Alaq ini ada objeknya enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal. Coba lihat, ada enggak objeknya di situ? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Enggak ada objek, Pak. Dalam ayat ini nggak ada objek ini. Artinya apa? Artinya Muhammad Iqra, bacalah olehmu. Apa ya Rob yang saya baca? Yang kau baca adalah dua Muhammad, ayatul Qur'aniyah dengan ayatul kauniyah. Ayat yang nanti Qur'aniyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian ada lagi ayat-ayat yang kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Alam sekitar. Ketika kita baca diri kita, ketika kita tahu bahwasanya kita ini lemah, maka kita akan mengetahui siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita. Maka ketika kita baca diri, maka di situ kita akan kenal siapa Tuhan kita. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa Rabbah. Ketika kita membaca diri, jangan lupa dengan apa? Jangan lupa baca dirimu, tapi awali dengan Bismi Rabbika. Gandengkan dengan itu, supaya ketika kamu baca diri kamu, tidak sombong nantinya gitu. Ketika kau mulai zikir, ketika kau mulai ibadah yang rajin, ingat mulai Bismi Rabbika dengan menyebut nama Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan ini dari hasil baca kita, maka identikkan, barengkan dengan Bismi Rabbika.